permasalahan. Rekan-rekan bisa lihat di sini masalahnya adalah terdapat 4 kotak, di mana kotak pertama berisi 2 bola atau 2 lingkaran. Kotak berikutnya terdapat 6 bola atau 6 lingkaran. Kotak ketiga terdapat 12 bola atau 12 lingkaran. Kotak keempat 20 bola atau 20 lingkaran, dan kita representasikan dalam bentuk barisan ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah bola atau lingkaran pada kotak Pn? Artinya pada kotak tersebut, bukan kita jumlahkan lagi ya. Jadi 2 tambah 6 bukan begitu. 2 tambah 6, 6 tambah 12 bukan ya, bukan seperti itu, bukan kita jumlahkan lagi. Jadi ini sudah jumlah masing-masing. Ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Ya. Kemudian ya kalau empat langkah kuliah tadi, kalau kita ingin terapkan, ini munculkan dalam diri kita masing-masing pertanyaan-pertanyaan kita mau mulai dari mana. Seperti halnya nanti Bapak Ibu rekan-rekan ingin menjawab tugas tutorial, mungkin bisa menggunakan 4 fase kuliah ini. Jadi saya mulai dari mana, saya harus bagaimana gitu ya. Jangan munculnya, jangan sampai gitu ya, saya mulai dari melihat jawaban teman, nah itu jangan. Saya mulai dari mencari tahu dari teman ya, tapi kalau terpaksa mungkin nggak tahu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa dialog bagaimana kita mau memulai menyelesaikan masalah. Tadi contoh tentang gajah cukup representatif untuk mewakili dialog ini. Jangan berisik dulu, jangan mondar-mandir ya. Kemudian dari soal tadi ini ya, hasilnya ini. Hasilnya kita representasikan ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita lakukan pemilihan atau perencanaan strategi penyelesaian dengan menggunakan barisan kuadrat. Nah, ini butuh pengetahuan baru tentu saja bagi atau bagi kita yang belum memahami apa itu barisan kuadrat menjadi suatu masalah. Nah, maka langkah yang paling sederhana yang perlu diingat adalah bentuk fungsi kuadrat. Jadi sebenarnya ini bentuk fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, namun dirubah ke dalam n karena pada umumnya barisan itu variabelnya n. Kemudian kita substitusikan, jadi bisa kita coba dari yang sederhana. Mengapa ini disebut barisan kuadrat? Karena ketika kita melihat selisihnya, terdapat 2 selisih ya. Ini saya tuliskan tadi. Ini selisih pertama, ini selisih kedua. Jelas ini bukan lagi barisan linear, dimana kita tahu barisan linear itu misalkan 1, 3, 5, 7, ini dengan mudahnya kita tahu n-nya itu adalah 2n plus 2n-1 ya. Kenapa begitu? Karena selisihnya sudah langsung konstan di mana itu dan seterusnya. Jadi hanya ada satu selisih. Jika ini yang terjadi, ini disebut sebagai barisan linear. Kira itu pengetahuan yang perlu kita libatkan pada saat kita melakukan devising a plan. Jadi kita coba dari yang mudah. Ini saya sudah paham, karena ini langsung selisihnya 2 dan kita langsung bisa tentukan dengan rumus UN sama dengan A plus N 1 kali B ya.
Tentu saja kita bisa tahu UN sama dengan UN UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Kalau kita lihat ya ini, atau UN sama dengan A plus BN-1. Jadi kalau di sini A-nya 1 ya. Kita lanjut. A-nya 1, B-nya 2, maka UN itu akan sama dengan 1 tambah 2N-1 ya. BN min B. B kali N, BN, B kali B, B kali 1 B. Maka N sama dengan 2N-1. Nah, perhatikan, ini adalah formula umum untuk barisan linear ya. Barisan linear. Sementara ini barisan kuadrat, selisihnya berjenjang. Bahkan nanti ada yang sampai 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, maka tentu kita harus cari tahu apa itu barisan kuadrat. Nah, di slide juga ada, yaitu UN-nya sama dengan, untuk kasus ini UN-nya sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Kalau linear ini yang kita pakai, kalau kuadrat ini yang kita pakai. Jadi kita butuh pengetahuan tentang barisan kuadrat. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bu Intan. Mungkin. Oke, tidak ada ya. Jadi sepertinya mungkin bisa mengikuti semua. Saya lanjut. Jadi ini saya hapus. Ini kita sudah mulai dari yang sederhana. Kita sudah pahami ini ya. Sudah kita pahami, kita bisa lanjut ke sini sekarang. Nah, perhatikan rekan-rekan sekalian, yang perlu dicek lagi sekarang. Kalau tadi pada barisan linear ini A sama dengan 2, sementara kalau di barisan kuadrat ini adalah ini adalah A plus B plus C sama dengan 2 ya. Sementara di selisih 1 ini adalah yang seperti rekan-rekan lihat itu 3A plus B. Jadi selisih pertama ini kita tuliskan aja di sini ya. Jadi ini kita ambil 3A plus B sama dengan 4. Kalau di barisan linear tadi B-nya langsung U2 dikurang U1. B-nya langsung di B2, U2 dikurang U1. Oke. Mati. Sinyalnya hilang. Baik, mohon maaf gangguan sinyal. Ini sinyalnya yang kurang bagus kan ya. Jadi
Halo, bisa mendengar kembali? Alhamdulillah, ini jaringan di saya tiba-tiba drops, langsung blok mati. Oke, kita lanjut sekarang ke ya slide-nya, mungkin bisa di share lagi. Mungkin share lagi. Saya share dulu slide-nya. Jadi oke, sudah terlihat Bapak Ibu nih. Halo, Bapak Ibu, sudah terlihat slide-nya? Masih. Oke, baik. Kalau sudah, berarti kelihatan. Nah, di sana kita lihat ya, saya lanjut yang di papan tulis. Jadi, untuk suku pertamanya itu sama dengan A plus B plus C. Untuk selisih pertamanya tidak ada satu, dan untuk selisih keduanya ini sama dengan 2. Oke, jadi kita lihat perbedaan antara barisan linear dan barisan kuadrat. Untuk barisan linear kita langsung dapatkan U1 sama dengan A, dan beda sama dengan U2 dikurang A U1. Nah, sementara pada barisan kuadrat kita dapatkan U-nya ini ya, U1-nya sama dengan A tambah B tambah C, karena dia melibatkan A, B, C di sini. Maka pasti itu masuk akal. Kita cek, jika N nya 1 maka A tambah B tambah C ya, sama dengan 2 di sini. U1 A kali 1 kuadrat tambah 1 kali B tambah C, maka ini sama dengan A tambah B tambah C, dan ini masuk akal. Nah, ini pun diperoleh dari suku kedua dikurangi suku ke 1, di mana suku keduanya kalau kita masukkan U2 di sini. U2 sama dengan 4A ya. 4A ditambah 2B tambah C. 4A dikurang A 3, 2B dikurang B, C dikurang C habis, maka misalkan 3A tambah 2B. Kemudian yang di sini kita dapatkan selisih yang di kedua ini adalah 2A. Tentu saja kita dapatkan dari ini kurang ini ya, dimana ini kurang ini, dimana yang ini adalah suku ketiga dikurang suku kedua. Nah, ini sudah dalam bentuk sederhananya, maka kita tulis 3A plus B di sini, dan ini tentu saja jadinya 2A. Jadi kita punya di sini sebenarnya ada 5A plus B. Oke, sampai di sini mungkin bisa mengikuti semua rekan-rekan. Ibu siapa aja dia? Ibu Devi, Ibu Kanina, Pak Andi, Ibu Fitri, apakah semuanya menyimak? Ibu Kori, Ibu Iko, Ibu Bernadetta, Ibu Agustina, Ibu Ari. Baik. Ini yang kelihatan di tampilan layar saya nih 6 orang ini. Nggak tahu mengapa mereka ya. Saya lanjut kalau begitu. Kalau tidak ada masalah di sini, kita bisa lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lanjut di sini. Kita gunakan strategi itu untuk menyelesaikan. Nah, yang perlu diselesaikan di sini tugasnya adalah pada bagian carrying out a plan, kita menemukan nilai A, B, dan C di sini, sehingga kita bisa dapatkan ini secara utuh. Jadi kita cari A, B, dan C. Nah, di sini kita memerlukan operasi aljabar. Tentu saja kita bisa cek satu-satu mulai dari sini ya. Jelas